Bersebab hasil survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud berada pada posisi sesuai dengan nomor urut pemilu, yakni nomor 3. PDIP sebagai pendukung utama paslon nomor 3 ini melalui sekjennya Hasto Kristianto menyerang pasangan Prabowo Gibran. Litbang Kompas yang dikenal independen dan profesional merilis hasil survei tanggal 11 Desember. Hasilnya, elektabilitas Prabowo Gibran 39,3%, Anies Muhaimin 16,7%, dan Ganjar Mahfud 15,3%. Rasa nelangsa Hasto boleh jadi makin bertambah, karena selain Prabowo Gibran unggul paling atas, Anies Muhaimin juga telah menyalip Ganjar Mahfud. Kalau dalam pertandingan, posisi Ganjar Mahfud jadi juru kunci alias paling buncit. Kan semula orang memperkirakan Prabowo bisa lebih tinggi, tetapi dengan berbagai praktek-praktek intimidasi itu ternyata hanya dapat 38%. Artinya apa? 62% itu suara yang akan digalang oleh Ganjar Mahfud. Alih-alih melakukan evaluasi diri, Hasto dengan pongahnya menyerang pasangan Prabowo Gibran dengan menuduh pasangan Prabowo Gibran melakukan praktik-praktik intimidasi. Selain itu, layaknya orang kalah, Hasto juga banyak memberikan alasan kenapa jagoannya nyungsep, bahkan dikalahkan Anies Muhaimin. Mengatakan hasil survei kredibel karena praktek-praktek intimidasi, sama saja mau bilang ekor kuda sama dengan belalai gajah, sama sekali di luar nalar. Terkait dengan kecurangan, Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang merilis hasil survei satu hari sebelum merilis survei Litbang Kompas menemukan bahwa responden mereka menganggap potensi kecurangan justru lebih banyak dilakukan oleh pasangan Ganjar Mahfud, yakni sebesar 20,6%. LSI juga merilis elektabilitas Prabowo Gibran unggul di 45,6%, sementara Ganjar Mahfud 23,8%. Selisih tipis dengan Anies Muhaimin 22,3%. Jauh sebelum Litbang Kompas merilis hasil survei, banyak pengamat politik maupun analisa media yang mengatakan semakin Ganjar Mahfud berkampanye menyerang Jokowi dan pasangan Prabowo Gibran, justru elektabilitas mereka akan semakin tergerus. Serangan PDIP ke Jokowi dan keluarga memang gencar dilakukan PDIP. Bahkan selain menyerang Jokowi, juga menyerang Ibu Iriana. Bagi PDIP, serangan ini diharapkan akan berimbas negatif terhadap pasangan Prabowo Gibran. Tapi survei membuktikan serangan itu tidak berdampak sama sekali. Prabowo Gibran tetap teratas dalam survei-survei yang dirilis lembaga survei. Justru pasangan Ganjar Mahfud yang terus-menerus tergerus hingga akhirnya tersalip oleh pasangan Anies Muhaimin. Dari hasil survei itu pula, sebagian besar kalangan bahkan meyakini Ganjar Mahfud tidak akan lolos ke putaran kedua. Prabowo Gibran, Man of Our Time.